Selamat pagi Sri Kandi. Hari ini kita akan mereview kembali dari Kingdom Animalia ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah mempelajari nih secara umum apa sih Kingdom Animalia. Pertemuan kedua kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi dari Kingdom Animalia sendiri berdasarkan tulang belakang, simetri tubuh, dan lapisan tubuh beserta rongga tubuhnya. Nah, pertemuan ketiga kita sudah mempelajari juga mengenai 9 film dalam Kingdom Animalia. Hari ini kita akan mempelajari sedikit lebih dalam mengenai 9 film dalam Kingdom Animalia. Teman-teman pasti sudah membaca PDF yang telah Ibu berikan ya tentunya. Dari 9 film itu sudah ada ciri-cirinya, ciri umum, struktur tubuh, klasifikasi, cara berkembang biak. Nah, sebenarnya bisa disimpulkan dari 9 itu, Porifera dan Colenterata itu adalah tipe-tipe animalia atau hewan yang ada di laut atau biasa kita sebut terumbu karang ya teman-teman, ya kan? Bisa kita sebut terumbu karang. Di situ awal terumbu itu dari si Porifera dan Colenterata. Nah, dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida itu biasa lebih disebut ke cacing ya. Kan ketika kita belum mempelajari animalia lebih dalam, pasti susah untuk membedakan Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida. Yang kita tahu ya cacing seperti itu. Sama juga tadi Porifera dan Colenterata yang kita tahu adalah oh itu terumbu karang. Bahkan mungkin kita tidak tahu kalau si terumbu karang itu adalah hewan, bukan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada si moluska. Lalu ada arthropoda, ada echinodermata. Yang terakhir ada chordata. Chordata sendiri itu adalah animalia yang memiliki tulang belakang ya. Dan nanti di situ pembagiannya lebih banyak. Oke, kita mulai dari yang pertama Porifera. Apa sih Porifera sama Colenterata sama-sama terumbu karang? Yang membedakan apa nih? Nah, kalau si Porifera ini dia itu dari namanya sendiri itu porus, artinya lubang kecil dan fere atau mempunyai. Jadi dia lebih ke hewan yang mempunyai lubang kecil atau pori-pori. Kalian bisa melihat gambar-gambarnya. Oke, lapisan tubuhnya dipoblastis, berarti dia punya dua lapisan tubuh. Terdiri dari zat kapur. Nah, kita melihat struktur tubuhnya. Oke, apa saja struktur tubuhnya dari si Porifera ini? Kan ada epidermisnya, epidermis lapisan luarnya, kan? Ada mesoglea, mana mesoglea? Oke, di sini mesoglea. Mesoglea ini adalah lapisan tubuh dalamnya. Kalau epidermis lapisan tubuh luar, mesoglea lapisan tubuh dalamnya. Terus yang ketiga ada spongsol, atau spongcoel. Nah, rongga dalam tubuh. Di sini ini ada rongganya. Lalu ada spicula. Ini spicula yang biru-biru ini. Spicula itu apa sih? Duri yang berfungsi untuk pertahanan tubuh. Ini ada durinya dia. Lalu ada osculum. Nah, ini di sini osculum. Nanti osculum ini akan dibedakan menjadi 3 ya. Osculum sendiri itu adalah lubang pengeluaran sisa pencernaan. Nah, si Porifera ini dia memiliki sel keanosit dan amoebosit. Untuk sel keanosit itu adalah sel untuk mencerna makanan. Sedangkan sel amoebosit itu adalah sel yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh si Porifera.
Tadi osculum atau lubang pengeluarannya pada porifera dibagi menjadi 3. Kita lihat bentuknya. Yang pertama, askon. Nah, kita lihat askon di sini. Osteanya bentuknya lebih sejajar ya. Nah, kalau si askon ini, ostea langsung dihubungkan langsung ke spongokul, ya kan? Langsung ke spongokulnya. Nah, dia bisa langsung nih. Nah, dia langsung tekan, ini kan rongganya, kan, spongokulnya. Nah, ini osteanya, dia langsung. Beda kalau sikon, di sini sikon dia ada kayak lengkungan-lengkungannya, ada dermal pores ya kan, lengkungan yang di sini, dan ada lengkungan ini ada dermal pores, dan yang di dalam sini, lengkungan yang dalam itu namanya radial kanal, dan lengkungan yang di luar itu namanya incurrent kanal. Nah, di sini osteom dihubungkan oleh saluran yang bercabang ini tadi, kan, ke rongga yang berhubungan langsung. Beda lagi kalau leukon. Nah, kalau leukon itu adalah dihubungkan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang tidak berhubungan langsung, ya kan? Delmar poresnya ini bercabang, tetapi dia tidak langsung, ya kan, di sini. Nah, masih ada sekat-sekatnya atau ada kanosit chambernya, ya kan? Kalau ini kan tidak ada chambernya, ya kan? Dia langsung tetepan, walaupun berliku-liku dia langsung. Tapi kalau leukon, dia berliku-liku dan ada chambernya, terpisah-pisah nanti rongganya. Seperti itu. Reproduksinya sendiri itu juga ada 2, ada seksual secara fertilisasi dan aseksual, tunas luar dan tunas dalam. Nah, kalau si colenterata itu apa? Kalau tadi si porifera itu rongga, ya kan? Pori, maaf. Si pori. Nah, kalau si colenterata itu dari kolum atau rongga dan enteron, usus. Maka hewan yang memiliki rongga tubuh berfungsi sebagai ususnya. Di sini ada anemon, ada hidra. Sama lapisan tubuhnya dipoblastis. Secara ciri mereka hampir sama ya teman-teman. Kalau dari strukturnya, kita lihat struktur tubuhnya. Di sini ada endoderm, ektoderm, ya kan, lapisan dalam, lapisan luar. Makanya dia disebut dipoblastis. Ini ada reproduksinya, ada mesogleanya. Jangan lupa tadi mesoglea itu apa, kan? Lapisan tubuh dalamnya. Lalu ada tentakelnya yang mengelilingi ya. Terus, nah di sini ada tentakel, ada mulutnya, ada tunasnya. Colenterata sendiri terbagi menjadi sebenarnya pada dasarnya ada 2 bentuk ya. Yang pertama bentuk polip seperti ini, dan yang kedua bentuk medusa atau bentuk seperti cawan ya. Nah, Colenterata sendiri ada 3 klasifikasi. Yang pertama hidrozoa. Hidrozoa itu adalah ketika muda dia itu berbentuk polip, tetapi ketika dewasa dia berbentuk medusa. Si polip ini dia akan menghasilkan medusa. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada sipozoa. Nah, kalau sipozoa dari muda hingga dewasa dia bentuknya medusa. Yang ketiga itu ada anthozoa. Anthozoa itu dari muda sampai dewasa bentuknya tetap polip. Seperti itu. Contohnya anemon. Kan kalau si tadi Scopozoa itu contohnya Aurelia aurita. Nah, kalau yang si hidrozoa contohnya hidra. Kita lanjut ke yang ketiga. Kita mulai dengan cacing-cacingan, ya kan? Cacing-cacingan tadi ada 3, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Apa sih yang membedakan? Apakah kita lihat ya, yang penting cacing semua. Kita lihat nih ya.
Ini tadi platyhelminthes, lihat bentuknya. Oke. Kita lanjut ke nematelminthes. Bentuknya seperti ini. Dan Annelida. Menurut teman-teman apa yang berbeda? Ya kalau dilihat-lihat ya hampir sama semua ya, bentuknya cacing. Tapi ketika kita ke platyhelminthes, kita lihat dia adalah cacing pipih. Bentuknya itu pipih. Ternyata bentuk pipi itu termasuk ke dalam phylum Platyhelminthes. Beda dengan Nematelminthes. Kita lihat Nematelminthes. Bentuknya seperti apa? Seperti benang ya kan? Coba kalian lihat. Seperti benang. Cacing-cacing yang berbentuk seperti benang, ya kan? Atau gilik. Nah, ini termasuk Nematelminthes. Beda lagi dengan Annelida. Kita lihat nih Annelida. Dia lebih beragam ya. Kita lihat ketika cacing itu ada segmennya. Ada segmennya, itu dia termasuk Annelida. Ketika dia seperti benang, seperti serabut, ya kan? Itu masuk Nematelminthes. Tapi kalau pipih, seperti ini, dia termasuk ke dalam Platyhelminthes. Itu bedanya sebenarnya dari si Platy, Nema, sama Annelida. Secara lebih dalam lagi, nah si Platyhelminthes ini dia contohnya yang biasa kita sebut dari SD ya, yaitu planaria. Kalau planaria kita pasti akan lihat, oh planaria yang reproduksinya dengan cara membelah diri. Kan ada rumusnya. Ketika nanti dia membelah di sini ada dua belahan, 1, 2, maka dia akan membentuk 3 individu baru yang sama. Tapi belahnya nggak boleh waton, nggak boleh dia silang seperti itu. Dia nggak bisa. Belahnya harus 1, 2. Semuanya harus ada. Nggak bisa belahnya seperti ini. Kan kalau belahnya seperti ini juga tidak bisa. Tapi dia akan membelah seperti ini. 1. Ini mau 4 bisa. 1, 2, 3. Berarti nanti dia akan ada 4 individu baru. Itu namanya fragmentasi ya teman-teman. Lanjut. Kita lihat dari struktur tubuh Platyhelminthes. Ketika kita lihat ini, pasti teman-teman, loh, kok ada ovariumnya, ada testisnya? Ya, Platyhelminthes ini tipenya adalah ovarium dan testis itu ada satu di dalam individunya, atau biasa dia disebut laki-laki iya, perempuan juga iya, atau kita sebut hemaprodit. Nah, hemaprodit itu seperti itu ya. Ketika dalam satu individu ada ovarium, ada testis, oviduk atau penis, ada sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Nah, sistem ekspresinya si Platyhelminthes ini menggunakan sel api dan sistem sarafnya menggunakan saraf tangga tali atau 2 ganglion dengan sel-sel tepi. Ada namanya reproduksinya, ada perkawinan dan fertilisasi internal di dalam, dan ada regenerasi atau fragmentasi tadi. Seperti itu. Pada fragmentasi, regenerasi, khususnya fragmentasi yang Ibu tadi jelaskan, itu ada pada si Turbellaria. Nah, Platyhelminthes ini sendiri itu dibagi klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Turbellaria atau contohnya planaria nih. Dia hidupnya di genangan air, hidup menempel, reproduksinya bisa secara seksual tadi di dalam ini dan dengan fragmentasi. Yang kedua ada Trematoda, memiliki alat penghisap. Biasanya dia itu cacing-cacing jenis parasit ya, parasit yang ada di hati ternak, ada di hati manusia atau cacing darah. Yang ketiga itu adalah Cestoda atau tubuh bersegmen. Seperti itu. Ini juga dia punya alat penghisap dan dia juga
parasit. Lanjut, nematelmintes. Nematelmintes itu bentuknya benang, kan? Reproduksinya ini secara seksual. Biasanya si jantan itu ukurannya lebih kecil daripada betina. Kalau si nematelmintes itu sendiri-sendiri ya, tidak jadi satu. Nematelmintes sendiri klasifikasinya ada 3 nih. Yang pertama itu cacing perut, dia menyerang manusia, kan? Di usus halus. Yang kedua cacing tambang, sama juga menyerang pada usus halus. Yang ketiga itu ada cacing benang, dia ada perantaranya melalui nyamuk culex. Nah, ini yang biasa menimbulkan penyakit kaki gajah. Seperti itu prosesnya, teman-teman bisa pelajari. Nanti ketika ada pertanyaan mengenai proses bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Lanjut, yang kelima adalah Annelida. Ketika cacing itu bersegmen, ya kan, Annelida. Cacing bersegmen berarti Annelida atau mempunyai gelang ya teman-teman. Nah, si cacing Annelida ini lapisan tubuhnya adalah tripoblastis. Jadi dia 3 lapis. Reproduksinya secara kawin dan secara yang tidak kawin dengan fragmentasi kemudian regenerasi. Seperti itu. Klasifikasinya ada beberapa nih. Yang pertama ada Polychaeta. Polychaeta. Nah, ini Polychaeta. Contoh gambar ini adalah Polychaeta. Kan bersegmen-segmen. Ada Oligochaeta. Itu adalah cacing yang memiliki sedikit rambut. Kalau Polychaeta itu kan banyak nih rambutnya. Kalau Oligochaeta itu sedikit rambut. Contohnya sedikit rambut itu contohnya cacing tanah ya, bahkan hampir tidak terlihat rambutnya. Ada Hirudinea, bentuknya tubuh pipih tidak memiliki rambut. Contohnya lintah, pacet, kan? Dia menghasilkan zat anesti ketika akan menusuk alat penghisap dan menghasilkan zat hirudin ketika selesai menghisap, agar darah manusia itu tidak menggumpal. Kalau di sini pernah kena pacet, kan? Kalau berrekreasi ke sungai-sungai, itu kan biasanya masih ada pacet ya. Kita tidak sadar, terkadang kita tidak sadar si pacet itu nempel di tubuh kita. Nah, si pacet ini punya zat anesti ketika menusuk alat penghisap. Jadi kadang kita nggak sadar, ya kan? Kita tidak sadar si pacet atau lintah itu sedang menempel pada kita. Nah, setelah itu dia selesai menghisap, dia mengeluarkan zat hirudin atau antikoagulan, jadi darah itu tidak menggumpal, jadi darah itu nanti keluar seperti itu. Mungkin kalau lebih sakitnya ketika bukan waktu dia menghisap ya, tetapi lebih ke kalau biasanya kan dia ketika menghisap dia susah untuk dilepas. Nah, kalau maksa lepasnya dipaksa itu pasti akan sakit. Tapi ada beberapa cara seperti dia diberi sabun, diberi garam, dia pasti akan melepaskan alat hisapnya dan itu tidak sakit. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam moluska, ada siput ya kan di sini. Moluska atau kita sebut hewan-hewan bertubuh lunak semua. Nah, si moluska ini dibedakan menjadi beberapa berdasarkan cangkangnya ya. Biasanya cangkang pelindung tubuhnya. Kalau Polyplacopora itu cangkangnya terdiri dari beberapa segmen lapisan seperti ini. Nah, yang kedua ada Monoplacopora. Itu hanya ada satu cangkang, contohnya seperti kerang ya. Nah, lanjut ada Aplocopora, tidak ditutupi cangkang. Jadi dia seperti cacing ya tubuhnya. Dan ada Spapopoda. Itu cangkangnya berbentuk kerucut atau tanduk gitu kan. Lalu ada Gastropoda.
Nah, kalau gastropoda itu, nih, si siput ini, dia memiliki kaki perut, ya kan? Perut tersusun atas otot-otot yang sangat kuat dan dapat bergerak. Dia dapat bergerak, walaupun pelan-pelan dapat bergerak. Ini contohnya siput, bekicot, seperti itu. Itu gastropoda. Yang keenam itu ada bivalvia. Kalau bivalvia ini contohnya dia punya dua cangkang pipih yang setangkup. Kerang-kerang itu kan kayak kerang hijau, kerang darah, itu kan dia punya dua cangkang pipih yang setangkup. Nah, itu dia termasuk si bivalvia. Terus ada pelesipoda, itu memiliki kaki pipih. Dan yang ketiga ada lamellibrachiata, memiliki lembaran insang. Seperti itu. Contohnya ada kerang, tiram, kerang hijau. Nah, yang ketujuh ada cephalopoda. Cephalopoda ini biasanya yang sering kalian makan ya ketika kita makan seafood, ya kan? Hewan-hewan laut yaitu cumi-cumi, sotong, gurita. Jadi si cephalopoda ini dia memiliki kaki di kepalanya. Terus ada cangkang luar dan ada cangkang dalam. Seperti itu. Lanjut kita ke Echinodermata. Kalau tadi si moluska kita lihat itu adalah hewan-hewan kulit lunak. Nah, kalau si Echinodermata ini disebut hewan-hewan kulit duri. Contohnya apa saja? Banyak, ada bintang laut, ada bintang mengular, ada bulu babi. Biasanya ditemukan di mana? Biasanya ditemukan di pantai ya. Kalau ketika sedang surut, itu kalian main ke pantai, pantai-pantai seperti yang ada di Gunung Kidul. Nah, di situ banyak sekali kalian bisa menemukan si bintang laut, bulu babi, atau si bintang mengular ini. Tubuhnya tersusun tripoblastis ya teman-teman, memiliki kaki ambulakral atau kaki buluh menggunakan bantuan air. Di sini seperti kayak buluh serabut, apa ya? Seperti bulu-bulu halus seperti itu. Nah, caranya dia berjalan itu air masuk melalui madreporit, saluran batu, lalu ke saluran cincin, saluran radial, saluran lateral, dan ampul lah terus ke kakinya. Terus dia bisa bergerak. Pernafasannya ada kaki tabung, ada insang, ada pohon respirasi. Reproduksinya seksual itu fertilisasi dan aseksual regenerasi. Bisa dibelah. Oke, bintang laut ya bisa dibelah. Nah, klasifikasinya ada bintang laut atau asteroidea. Yang kedua ada bintang ular atau bintang mengular ini atau Ophiuroidea. Dan yang ketiga ada bulu babi atau Echinoidea. Seperti itu. Ada yang keempat ada Holoturoidea atau teripang. Dan yang kelima ada Crinoidea atau lili laut. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga lili, warnanya tubuh bervariasi, hidup menempel di dasar laut, di barisan koral, dan membentuk seperti tanaman laut. Salah satu terumbu karang juga ya ini. Lanjut, yang filum ke-8 ada arthropoda. Arthropoda sendiri dari arthron atau ruas, podos kaki, maka dia adalah hewan-hewan yang memiliki ruas-ruas pada kakinya. Tubuhnya adalah simetris bilateral, tripoblastis, tersusun dari 3 ya. Dan untuk arthropoda itu tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada cepal, kepala, ada toraks, dada, dan ada abdomen, perutnya. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. Oke teman-teman, tugas pertama itu adalah tolong cari apa itu sistem peredaran darah terbuka. Oke. Lanjut, klasifikasi filum
core data sendiri itu ada beberapa, yaitu ada Trilobitommorpha, ada Selicerata, ada Uniramia, dan Crustacea. Nah, kalian bisa lihat sendiri ada Crustacea, ada Arcanida, ada Myropoda, ada Insecta. Ya kan? Tadi contoh-contohnya adalah, nah, di situ ada pembagian tubuhnya yang membedakan antara si Crustacea, Arcanida, Myropoda, dan Insecta. Nah, dari Arthropoda ini sendiri yang memiliki sayap itu hanya pada kelas Insecta. Crustacea atau biasa disebut tubuh bersegmen ya. Contohnya udang. Lanjut. Arcanida. Tubuhnya terdiri dari kepala dan dada yang menyatu serta perut. Contohnya apa? Laba-laba itu masuk yang Arcanida. Lalu Chilopoda. Tubuhnya pipih. Kan? Contohnya apa ini? Jadi dia seperti luwing atau kaki seribu. Seperti itu. Kaki seribu ada, luwing. Kalau bahasa Jawanya luwing. Nah, pertanyaan kedua, apa itu luwing? Ya kan? Tadi yang pertama, apa itu peredaran darah terbuka? Yang kedua, apa itu luwing? Dan yang terakhir adalah Insecta. Dia punya trakea dan punya sayap. Dan dia juga memiliki metamorfosis. Apa saja bisa kalian pelajari. Lanjut adalah core data. Core data sendiri ini dibagi menjadi beberapa. Core data itu sebenarnya dibagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu akraniata dan kraniata. Kita akan lebih mempelajari tentang kraniata. Kraniata itu sendiri ada si Pisces dan ada si Tetrapoda. Nah, kita ini termasuk si Tetrapoda. Kalau Pisces itu ada nih ikan tak berah hang, ada ikan tulang rawan, dan ada ikan tulang sejati. Nah, Tetrapoda sendiri ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kita termasuk ke dalam kelas mamalia. Oke teman-teman, itu tadi adalah 9 film dari Kingdom Animalia. Sebenarnya tidak terlalu rinci ya teman-teman, apalagi pada Arthropoda tadi. Tetapi menurut Ibu, Arthropoda, Chordata itu merupakan hewan-hewan yang biasa teman-teman jumpai. Nah, nanti ketika Bu masih belum jelas nih dari Chordata sendiri karena memang banyak ya. Nah, itu bisa langsung menghubungi Ibu. Mana yang tidak jelas, nanti akan Ibu jelaskan kembali. Seperti tadi pada cacing tambang, cacing perut, seperti itu kan prosesnya. Di situ ada prosesnya, di PDF juga ada prosesnya. Masih kurang jelas yang mana nih? Oke, bisa menghubungi Ibu. Nanti Ibu akan lebih menjelaskan kembali. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah merasa, oh sudah paham kok Bu, atau oh kemarin dulu sudah pernah diajarkan dan sekarang tinggal tambah-tambah sedikit nih Bu, sudah paham. Oke, itu tidak masalah. Tetapi kalau memang benar-benar belum bisa, jangan diam saja, langsung tanya ke Ibu ya. Oke, teman-teman bisa sendiri atau bisa melalui ketua kelas teman-teman. Oke, di situ tadi pada video pembelajaran kali ini tadi ada 2 tugas, 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Dua tugas tadi ada 2 pertanyaan dalam video ini. Cara mengumpulkannya adalah melalui Google Form-nya teman-teman. Silahkan dikumpulkan dalam bentuk catatan. Paling lambat dikerjakan hingga pukul 5 pada hari ini. Oke teman-teman, dan Ibu masih menunggu tugas-tugas yang belum dikumpulkan ya teman-teman, karena sebentar lagi kita akan PTS. Oke, terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.